warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felga Zulfia Rasdiana, dosen pengampu Praktikum Fisiologi dan Teknologi Pascapanen. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Praktikum Fisiologi dan Teknologi Pascapanen dengan topik yaitu penentuan pola respirasi. Objek praktikum yang kita gunakan adalah berbagai jenis sampel buah-buahan. Nanti dari sampel buah-buahan ini akan kita ukur laju respirasi yang terjadi. Pengukuran laju respirasi ini penting untuk kita lakukan karena buah-buahan atau produk hasil pertanian setelah dipanen atau dipetik masih melakukan proses fisiologis lanjutan, atau dengan kata lain bisa disebut itu melakukan aktivitas metabolisme lanjutan. Salah satu bentuk dari proses fisiologis lanjutannya itu adalah proses respirasi. Pada proses respirasi lanjutan ini kemudian buah-buahan atau produk hasil pertanian akan mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Proses respirasi ini dapat berlangsung secara cepat maupun dapat berlangsung secara lambat, tergantung dari kondisi atau jenis buah yang kita gunakan. Respirasi, semakin cepat proses respirasi atau semakin cepat terjadinya laju respirasi, maka akan semakin pendek umur simpan dari buah atau sampel yang kita cobakan. Maka dari itu, fenomena-fenomena yang terjadi ini akan kita amati atau kita lihat pada percobaan praktikum kali ini. Prinsip dari percobaan praktikum kita kali ini adalah mengukur produksi CO2 yang dihasilkan oleh sampel yang kita gunakan. Dalam praktikum kita ini, pelaksanaannya kita menggunakan peralatan yang kita rancang khusus secara sederhana, namun secara teknis dapat mewakili dari tujuan dan maksud dari praktikum kita. Untuk selengkapnya, mari kita simak penjelasan teknis pelaksanaan praktikum oleh asisten praktikum kita, Trinia Rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinia Rahmatika. Saya adalah asisten dari Praktikum Fisiologi dan Teknologi Pascapanen. Untuk praktikum kali ini kita akan menentukan pola respirasi pada buah-buahan. Untuk menentukan pola respirasi pada buah-buahan, kita memerlukan rangkaian alat seperti berikut. Yang pertama, kita memerlukan botol yang diisi dengan kalsium hidroksida. Di sini kita memerlukan selang, yaitu fungsinya untuk menangkap udara dari luar, dan larutan kalsium hidroksida berfungsi untuk menangkap CO2 dari udara. Lalu akan melepaskan oksigen yang dilalui oleh selang ini akan masuk ke sampel. Selang yang melalui oksigen harus mengenai sampel. Lalu sampel akan berespirasi mengeluarkan CO2. CO2 akan dialirkan melalui selang ini akan masuk ke natrium hidroksida. CO2 yang masuk ke natrium hidroksida diambil untuk dititrasi. Sebelum kita masukkan sampelnya ke dalam toples, buah pertama kali kita timbang. Buah yang kita gunakan yaitu berbagai karakteristik buah. Buah pertama yaitu pisang. Lalu kita catat beratnya. Buah selanjutnya tomat. Buah selanjutnya jeruk. Dan buah selanjutnya mentimun. Setelah sampel ditimbang, kita masukkan ke dalam toples. Selang yang dari kalsium hidroksida harus mengenai sampel. Sampel selanjutnya mentimun. Sama seperti sampel pisang, selang dari kalsium hidroksida harus mengenai sampel.
sambil kita masukkan. Lalu tutup toples dengan isolasi. Tujuannya agar udara luar tidak masuk. Lalu tunggu buah berespirasi selama 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Selama 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari tersebut, ambil larutan natrium hidroksida yang digunakan untuk dititrasi. Selanjutnya kita akan mentitrasi hasil respirasi dari sampel. Larutan yang kita ambil yaitu larutan dari natrium hidroksida sebanyak 3 pipet. Lalu kita tambahkan 1 tetes saja indikator phenol phthalein 1%. Selanjutnya kita titrasi menggunakan HCl 0,5 N sampai berubah menjadi warna bening. Setelah bening, lihat angka yang ada di buret. Lalu angka tersebut menandakan jumlah titrasi yang didapatkan dan dimasukkan ke dalam rumus.